Saya sering mendengar orang mengatakan mesti menaati sila. Apakah hal ini hanya perlu ditaati oleh para biksu-biksuni dan orang yang menerima sila saja? Apa makna menerima sila bodhisattva? Saya juga sudah menaati butir-butir sila. Mengapa masih diperlukan ritual penerimaan sila? Oleh karena itu, kita langsung saja mendengarkan penjelasan dari Acarya Liencu. Jadi ini adalah pertanyaan yang sering dipertanyakan, bahwa apabila kita tidak menerima ritual penerimaan sila, makanya kita boleh melanggar sila. Di dalam Mahayana ada satu ritual penerimaan sila, yaitu Pancasila Buddhis, yaitu sila membunuh, mencuri, minum minuman keras, berdusta, dan berzina. 5 sila ini apabila Anda tidak menerima ritual penerimaan sila, apakah Anda boleh melakukan? Ya, jadi ini tetap tidak boleh dilakukan. Jadi sila itu diciptakan adalah untuk membantu kita, menuntun kita, memberitahukan kepada kita bahwa hal-hal yang tidak baik itu jangan dilakukan. Ya, jadi sila itu bukan adalah suatu sebagai pengikat atau yang mengikat kita. Tidak, sila adalah untuk membantu kita di dalam bersadana. Nah, selain Pancasila Buddhis ini ada lagi yang dinamakan sila Bodhisattva. Sila Bodhisattva adalah sila yang menuntun kita berbuat, tidak melanggar sila atau tidak melanggar hal-hal yang kurang baik. Sehingga terakhirnya kita seperti bodhisattva. Seperti kita ketahui, bodhisattva adalah makhluk yang penuh dengan welas asih. Mahaguru kita atau Dharma Raja Lienshen mengatakan bahwa bagi umat yang mentaati sila bodhisattva, ya memang sila bodhisattva itu banyak ya. Cukup diingat ada 4. 4 itu adalah yang paling penting saya kira. Karena Mahaguru mengajarkan bahwa pertama, hal yang baik untuk kamu, tapi tidak baik untuk orang, jangan dilakukan. Hal yang baik untuk kamu, baik untuk orang, harus dilakukan. Hal yang baik untuk kamu, atau hal yang tidak baik untuk kamu, tapi baik untuk orang, harus dilakukan. Dan yang terakhir, hal yang tidak baik untuk kamu dan tidak baik untuk orang, itu jangan sekali-sekali dilakukan. Jadi cukup 4 ini kita pegang, kita terapkan di hati masing-masing. Sila Bodhisattva harus kita sering membuka dan membacanya. Memang dalamnya banyak, tapi yang 4 ini adalah prinsipnya. Pada saat dulu zaman Sakyamuni Buddha, sebenarnya sila itu nggak ada. Tapi terakhirnya Sakyamuni Buddha melihat bahwa banyak murid-muridnya pada saat itu yang sudah melakukan perbuatan yang tidak baik atau lost control. Makanya dibuat sila. Jadi sila itu adalah suatu penuntun ataupun yang memberitahukan kepada kita batas-batas mana yang boleh kita lakukan, yang mana tidak boleh. Jadi kita jangan sekali-sekali menganggap sila itu adalah sebagai suatu pengikat sehingga banyak orang yang takut istilahnya mengangkat atau menerima ritual penerimaan sila. Banyak sekali karena mereka menganggap itu adalah suatu ikatan bagi mereka. Jadi kita harus merubah pemikiran kita bahwa sila itu adalah untuk membantu kita dalam bersadana, bukan mengikat kita. Dengan adanya sila ini kita senantiasa akan mengetahui bahwa mana yang baik dan mana yang tidak baik. Ya, sebenarnya tanpa menerima ritual penerimaan sila pun Anda melakukan
perbuatan yang tidak baik itu tetap aja sama dengan melanggar sila. Amitofo. Demikianlah penjelasan mengenai sila. Jadi yang seperti sudah kita ketahui, jadi tidak hanya biksu dan biksuni saja yang menerima sila, tetapi kita semua umat Buddha menerima sila. Jadi dengan sila ini dapat menuntun kita untuk mencapai tingkat sadhana yang lebih baik. Amitofo.